Anies Baswedan makin terpojok, tak banyak parpol tersisa. Koalisi gemuk pemerintahan cenderung dukung Ganjar. Bersaing dalam pemilihan presiden adalah Anies melawan Prabowo. Tetapi tadi ya, kalau yang bersaing adalah Ganjar, itu Anies terlihat berat menghadapi Ganjar, dan ini konsisten dengan paparan kita di awal bahwa Anies likability-nya di bawah Ganjar Pranowo. Itu artinya bahwa jika Ganjar Pranowo mampu unggul di ceruk ini ya, sampai keunggulannya sangat telak ya, sangat tinggi banget dibanding yang lain, itu artinya bahwa citra Pak Ganjar di media sosial terutama itu sangat kena ya, sangat masuk ke generasi ini, terutama yang paling awal memilih ya. Memang generasi ini kalau kita lihat kegandrungannya terutama medsosnya tuh wujudnya TikTok kayak gitu ya. Jadi beda kalau yang generasi tua Facebook gitu ya, yang agak menengah Instagram misalnya. Dan ini generasi yang dunianya benar-benar berbeda. Dan Pak Ganjar itu nomor 1 di TikTok saya lihat ya, meskipun kalau kita lihat intensitas percakapan Anies itu sangat luar biasa, paling besar ya, paling tinggi, tapi kan banyak negatifnya sebenarnya, karena orang yang benci Anies membicarakan Anies di media sosial itu dihitung satu percakapan gitu ya. Tapi kalau kita melihat popularitas dari sisi yang lain, misalnya ketenaran atau kualitas yang bagus ya, itu Pak Ganjar nomor 1 di TikTok, belum ada yang mengalahkan. Soal Anies dan Ganjar ini relatif agak menarik karena dianggap merepresentasikan replika politik yang saat ini sedang head to head ya. Suka tidak suka, Ganjar itu adalah bagian dari salah satu portofolio politik yang dianggap mewakili kubu pemerintah, Jokowi, PDIP, dan seterusnya. Yang kedua adalah Anies Baswedan adalah replika politik dari kelompok-kelompok koalisional non-pemerintah, anti kekuasaan politik yang mencoba untuk mendobrak kekuatan politik yang dihegemoni dalam tanda kutip oleh teman-teman PDIP selama. Saya juga adalah Ganjar versus Anies. The real finalnya adalah keduanya. Untuk sementara sih memang Prabowo masih unggul di atas Anies, tapi Prabowo kayaknya sih udah susah dinaikin lagi ya, udah susah untuk ditingkatkan lagi suaranya. Jadi sangat mungkin kalau mesin politiknya Ganjar bekerja lebih keras sekarang ini, apalagi kalau kemudian dia betul-betul mendapat tiket dari PDIP sehingga bisa bekerja, ini mesin politiknya dalam 1,5 tahun sangat mungkin dia akan menaikkan elektabilitas. Proporsi politik saat ini dinilai tidak terlalu menguntungkan bagi Capres Nasdem, yakni Anies Baswedan. Koalisi pemerintahan mengepungnya sehingga Ganjar Pranowo relatif diuntungkan. Secara khusus, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB memberi sinyal bahwa bukan Anies usungan mereka. Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, bahkan secara tegas mengungkapkan tidak akan mengusung figur yang membawa politik identitas. Selama ini, hanya Anies yang selalu dikaitkan dengan terminologi tersebut. Bermula dari Pilgub DKI, meski sebetulnya semua kubu memiliki politik identitas. Di sela-sela silaturahmi nasional atau Silatnas, KIB di Delton Hotel Makassar, Minggu 6 November, Erlangga Hartarto menyampaikan sikap politiknya itu. Kita menyepakati bahwa politik menuju politik 2024 itu harus dipenuhi dengan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan bangsa, bukan politik identitas yang dapat memecah belah bangsa. Kita ingin politik yang inklusi. Kita ingin politik yang inklusif, menyatukan gagasan dan pemikiran untuk membuat Indonesia lebih baik sebagai partai politik yang berpengalaman, kata Erlangga. Hanya pernyataan Erlangga itu dinilai sebagai bentuk propaganda belaka, sekaligus sinyal bahwa KIB tidak akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Jadi pernyataan ini punya dua sisi, ujar analis politik Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto Senin 7 November. Pernyataan itu dianggap sebagai propaganda untuk mendiskreditkan Anies dengan mengasosiasikannya sebagai figur politik identitas atau perilaku yang berkaitan dengan politik identitas karena memang pendukung Anies adalah komunitas Muslim garis keras. Jadi itulah yang coba ditonjolkan sebagai bentuk propaganda untuk menciptakan ketakutan di masyarakat untuk memilih Anies, urai Ali. Pernyataan itu juga menjadi sinyal bagi kelompok koalisi Nasdem bahwa KIB tidak akan mengusung figur yang sama. Mereka juga menjadikan momen untuk menciptakan polarisasi politik bahwa mereka tidak suka dengan yang terjadi pada 2019.
Juga sekaligus kode bahwa KIB akan memilih kandidat yang tidak punya sejarah identitas politik. Siapa itu? Yang tersedia sekarang hanya 3 figur capres, Anies, Prabowo, dan Ganjar. Sementara Anies dan Prabowo sama-sama punya riwayat identitas. Jadi kalau kita lihat, kalau bukan dua ini siapa lagi? Pasti Ganjar, jelas Ali. Hal ini juga menjadi bargaining untuk dua partai lain yang disebut segera bergabung ke KIB. Jika itu terjadi, kemungkinan hanya 2 atau 3 paket saja yang bertarung di Pilpres 2024. Sekarang yang belum jelas arahnya tersisa PDIP, sehingga bisa saja yang dimaksud partai yang akan bergabung itu adalah PDIP. Tapi kita juga belum tahu apakah KIB yang bergabung ke PDIP atau sebaliknya, karena Mega masih mempertahankan gengsinya. Selama ini ia yang selalu menjadi inisiator dalam proses-proses seperti itu, ungkapnya. Nah, sekarang kalau mereka atau PDIP bergabung ke KIB, memang agar tidak malu, ya harus bergabung dulu baru diumumkan capresnya. Kalau diumumkan baru gabung, itu aib bagi Mega, ungkas Ali. Bagaimana dengan Anies yang terus diserang? Menurut Ali, pola kampanye saat ini ada 2, yaitu positif dan negatif. Dan itu tidak terjadi di Anies saja, jelasnya. Di sejumlah media online misalnya ada yang terlihat sekali keberpihakan kepada Anies dengan berusaha membongkar aib Ganjar dengan memuji Anies. Kemudian beberapa jaringan surat kabar yang berafiliasi ke Anies memberikan positif buat Anies dan negatif untuk Ganjar. Sebaliknya koran berafiliasi ke Ganjar juga demikian. Lalu kemudian banyak mempromosikan Ganjar dan seterusnya, yang bahkan universitas di Pulau Jawa ikut juga seperti itu dengan membawa nama alumni. Itulah yang menciptakan pola-pola kampanye. Akan tetapi hal yang seperti ini hanya akan berefek pada pemilih baru yang mendapati informasi kurang bagus atau kemampuan menyaring informasi yang kurang akan mempengaruhi opininya. Tapi orang yang sudah mampu menyaring informasi, akses informasi berimbang, maka tidak akan terpengaruh, ungkapnya.